Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Aurelia Purwanto dengan NIM D97219067. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Perkalian Desimal dengan menggunakan media pembelajaran Batang Napier pada siswa kelas 4 MI Badrussalam Surabaya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pada bab 1 latar belakang. Pada dunia pendidikan, tidak asing dengan apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu faktor yang dapat memotivasi siswa dalam melaksanakan pembelajaran dan mampu mendorong siswa untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Banyak juga guru yang kurang bisa memanfaatkan keadaan di sekitarnya seperti media-media yang tersedia, baik yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru yang menggunakan metode lama, yaitu metode ceramah, tanpa adanya inovasi dalam proses pembelajaran. Pada kenyataannya, kemampuan matematika siswa Indonesia masih tergolong rendah. Dari rata-rata internasional 500, para siswa Indonesia hanya memperoleh skor rata-rata 386. Rata-rata skor tersebut menunjukkan kemampuan matematika para siswa Indonesia berada pada tingkatan yang rendah atau low. Di antara 4 tingkatan yaitu lanjutan atau advance, tinggi atau high, dan menengah atau intermediate. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, memperoleh beberapa informasi bahwa penggunaan media pembelajaran ini dalam mengajar sangat berpengaruh pada hasil belajar peserta didik. Penggunaan media pembelajaran ini cenderung membuat peserta didik memiliki keterkaitan atau ketertarikan dan rasa ingin tahu yang tinggi pada materi yang diajarkan. Terdapat pengaruh yang signifikan dalam menggunakan media pembelajaran pada hasil belajar siswa dibandingkan dengan tidak menggunakan media pembelajaran. Untuk yang kedua yang akan saya bahas yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada bagaimana peran guru dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 di MI Badrussalam Surabaya. Yang kedua yaitu bagaimana upaya guru dalam menyajikan media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh media pembelajaran pada hasil belajar matematika siswa. Untuk selanjutnya yaitu tindakan yang dipilih. Tindakan yang dipilih di sini untuk yang pertama yaitu meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik di materi perkalian bilangan desimal mata pelajaran matematika melalui media Batang Napier. Penelitian ini akan dilakukan dengan 2 siklus. Yang pertama yaitu setiap siklus terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan atau planning, tahap pelaksanakan tindakan atau acting, dan observasi atau observing, serta refleksi atau reflection. Untuk tujuan penelitian sendiri yaitu yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran media pembelajaran pada hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam materi matematika. Yang ketiga yaitu penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh media pembelajaran pada hasil belajar matematika siswa. Untuk lingkup penelitiannya sendiri yaitu yang pertama, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 MI Badrussalam Surabaya dengan jumlah 38 siswa dengan fokus penelitian yaitu pada mata pelajaran matematika di materi perkalian. Untuk implementasi penelitian sendiri pada penelitian ini digunakan adalah media Batang Napier dan PowerPoint. Untuk signifikansi pembelajaran di sini ada 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan maksud atau masukan terkait peran guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis yang bisa dilakukan pada guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Untuk bab 2 sendiri, di sini ada kajian teori. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin atau medius yang secara harfiah berarti tengah atau perantara dan pengantar. Dalam bahasa Arab, media sendiri adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Medium sendiri dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Media pembelajaran sendiri merupakan alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran dan dapat membantu dalam perkembangan kognitif peserta didik, guna tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu Batang Napier. Batang Napier sendiri yaitu alat perhitungan yang dirancang untuk menyederhanakan tugas perkalian, juga menemukan algoritma yang sebagai penerjemah persoalan perkalian menjadi persoalan penjumlahan. Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran yang ditujukan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan.
Untuk matematika sendiri adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan keaktifan berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penugasan yang baik terhadap materi matematika. Pada bab 3 yaitu metode penelitian, di sini metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru. Sehingga hasil belajar peserta didik meningkat. Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas dari Camis and McTaggart, yaitu yang menyatakan bahwa dalam satu siklus terdiri dari 3 langkah pokok, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning sendiri menjelaskan mengenai apa, mengapa, kapan, di mana, dan siapa, serta bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan atau acting dan pengamatan observing, yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan dan pelaksanaan pengamatan oleh pengamat, yaitu guru dan peneliti saat tindakan. Yang ketiga yaitu refleksi atau reflecting, di mana kegiatan ini untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. Untuk variabel yang diteliti di sini ada 3, yaitu variabel input, di mana variabel input ini seluruh siswa kelas 4C MI Badrussalam Surabaya. Yang kedua yaitu variabel proses. Variabel proses ini yaitu penggunaan media batang Napier. Dan yang ketiga yaitu variabel output, di mana variabel output ini peningkatan hasil belajar matematika perkalian bilangan desimal mata pelajaran matematika. Untuk rencana tindakan sendiri yaitu yang pertama, sebelum melakukan siklus 1, peneliti melaksanakan prasiklus untuk mengetahui hasil belajar siswa di kelas 4C MI Badrussalam Surabaya melalui wawancara dengan guru matematika yang bersangkutan. Selain itu, peneliti melakukan prasiklus untuk melihat hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu siklus pertama, di mana siklus pertama ini terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengamatan. Yang terakhir yaitu tahap refleksi. Untuk yang ketiga yaitu siklus kedua. Pada siklus kedua ini, peneliti mengulang kembali proses pembelajaran yang sama seperti pada siklus 1 dengan adanya perubahan dan penyesuaian tertentu. Untuk selanjutnya yaitu data dan cara pengumpulannya. Di sini terdapat sumber data. Sumber data ini yaitu guru dan peserta didik. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu ada observasi, wawancara, dan tes tertulis serta non-tes. Untuk yang ketiga yaitu analisis data. Di sini kami menghitung ketuntasan belajar dan juga data hasil observasi. Untuk indikator keberhasilan sendiri, di sini peneliti merencanakan menggunakan prasiklus dan 2 siklus lanjutan yaitu prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Dengan harapan dalam penelitian di tingkat kelas ini akan adanya perubahan yang lebih baik, baik pelaksanaan atau proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran. Tolak ukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini yaitu yang pertama, nilai untuk mengetahui hasil belajar siswa minimal mencapai 70. Untuk yang kedua yaitu rata-rata hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika, materi perkalian bilangan desimal yaitu KKM yang bernilai 70. Untuk yang ketiga yaitu persentase keberhasilan siswa yang mencapai KKM sebesar lebih dari 70%. Untuk yang keempat yaitu pembelajaran dapat dikatakan berhasil jika observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa mendapatkan nilai minimal 70. Untuk tim peneliti dan tugasnya yaitu yang pertama, guru yang bertugas yaitu Ibu Hida, SPD, jabatan sebagai wali kelas 4C sekaligus pengajar pelajaran matematika di MI Badrussalam Surabaya. Untuk tugasnya yaitu yang pertama mengarahkan peneliti dalam proses kegiatan pembelajaran, yang kedua yaitu bertanggung jawab dalam mengamati pelaksanaan pembelajaran yang terlibat dalam perencanaan observasi dan refleksi. Untuk yang kedua yaitu peneliti. Peneliti sendiri adalah saya dengan nama Salina Aurelia Purwanto dengan NIM D97219067. Tugas saya yaitu menyusun perencanaan pembelajaran, menyusun instrumen penelitian untuk meningkatkan motivasi siswa, dan juga menyusun laporan observasi, menilai hasil tugas dan evaluasi akhir materi, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang. Untuk itu tadi adalah sedikit presentasi yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata dan kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.